Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Halo guys, berjumpa lagi bersama channelnya Abu Samir Tutor. Mari sahabat Abu Samir Tutor, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berkumpul, menyimak dan mendengarkan sedikit ilmu yang dimiliki oleh Abu Samir Tutor. Mudah-mudahan bagi kalian yang selalu setia menyaksikan, menonton video-video dari Abu Samir Tutor, ada manfaat yang bisa diambil. Dan mari kita haturkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu berselawat agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, sahabat Abu Samir Tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video yang tadi pagi saya upload berkenaan dengan bagaimana menyikapi bukhul yang tertanam di dalam rumah kita atau di tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal kita, dan bagaimana cara menyelesaikannya, tidak lain dengan cara metode ruqyah syariah. Nah, pada kesempatan kali ini Abu Samir Tutor akan mengupas kembali bukhul setan dan cara melepaskannya. Oke, baik sahabat Abu Samir Tutor, di sini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana dunia adalah, dalam terjemahan artinya adalah, ketika salah seorang di antara kamu tidur, setan akan mengikat 3 bukhul pada sudut kepalanya, dan dia memukulkan pada setiap anggota badan yang ia ikat dengan bukhul dan mengatakan kamu mempunyai malam yang panjang, tidurlah pulas. Apabila dia bangun, lantas dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca dan bangun tidur, membaca doa tidur, satu bukhul akan lepas. Apabila dia berwudu, satu bukhul lagi akan terlepas. Dan apabila dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, satu bukhul lagi akan terlepas. Hingga pada pagi harinya dia menjadi orang yang sangat giat, mempunyai jiwa yang baik, stabil. Dan kalau tidak demikian, jiwanya menjadi buruk dan pemalas. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan bukhul atau yang disebut dengan ikatan ini.
Ada yang berpendapat maksudnya adalah bukhul yang sesungguhnya, artinya ikatan, pengaruh, sihir kepada manusia dan menghalanginya melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'qad", yang mana artinya, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada bukhul-bukhul. Surat Al-Falaq ayat keempat. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud bukhul adalah perbuatan setan seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembuskan pada bukhul-bukhul. Selain itu juga yang berpendapat bahwasanya bukhul adalah ikatan yang mengikat dan membekukan hati, seakan-akan dia diganggu oleh dirinya sendiri dan membisikkan kata-kata seperti ada punya malam sangat panjang, tunda dulu qiyamul lail. Ada pula yang berpendapat makna kiasan yang diumpamakan sebagai rintangan setan dan melakukan qiyamul lail. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan maksudnya sabda Rasulullah SAW, dan dia sebagai memukul, dan dia memukulkan pada adalah dia memukul bukhul-bukhul itu dengan tangan sebagai penguat dan penopang baginya, sambil mengatakan perkataan tersebut. Saya katakan bahwa sebab itulah sebagian ulama menamakan hadis ini dengan hadis pemukulan pada bukhul, sedang 3 bukhul ini hanya didapatkan pada orang yang lalai dan tidak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabat Abu Sami Tutor, beberapa penjelasan yang mengenai bahwasanya bukhul dapat terlepas jika kita bisa melakukan. Yang pertama adalah berwudu sebelum tidur, sebab di dalam as-sahihain disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bara bin Azib rahimahullah, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'uka lis-shalah." Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk melakukan sholat. Kedua, melakukan sholat witir sebelum tidur, karena ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, tidak seorang berada di pagi hari tanpa melakukan sholat witir, melainkan pada kepalanya terdapat jarir seukuran 70 siku. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa hadis Umar radhiyallahu anha ini diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang baik. Namun jika ada terbangun sebelum waktu subuh lalu melakukan salat witir, sungguh hal itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Jarir di sini artinya adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta. Oke, saudara-saudaraku, sahabat Abu Sami Tutor, beberapa cara agar kita bisa melepaskan diri daripada bukhul, ya. Tadi saya sebutkan 2, di sini masih ada 3 lagi, yaitu gabungkanlah telapak tangan Anda serta membacakanlah surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Dan yang keempat adalah bacakanlah 2 ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah, ya. Dan yang kelima, bacalah salah satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian kami juga menganjurkan kepada Anda untuk membaca ayat kursi dengan penuh perenungan dan pemahaman. Yang ketujuh, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Hal ini ditetapkan di dalam as-sahihin
dari hadis Ali bin Abi Thalib. Yang kedelapan, letakkanlah tangan kanan Anda di bawah pipi kanan, lalu tidur di atas lambung kanan Anda, dan ucapkanlah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhu bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya. Kemudian ucapkanlah doa Bismillahi wada'tu jambi Allahumma firli dambi wa akhsi saytani wa fukarihani waj'alni finnadiyil a'la. Dan yang ke-10, berzikirlah kepada Allah hingga kita mendapati tidur. Nah, itu saja sahabat Abu Sami Tutor, materi yang bisa kami sebutkan di dalam buku ya Ruqyah Jinsiyah dan terapinya. Di sini saya membacakan ya pokok-pokok terpenting dalam bagaimana kita untuk melepaskan bukhul yang kita rasakan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, karena sekali lagi saya bukan seorang ustadz yang mampu berbicara tentang masalah agama dengan fasih dan benar. Dan ini juga saya baca kemudian saya sampaikan kepada kalian. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya khusus itu saya membutuhkan panduan yang tepat ya. Kecuali materi-materi dakwah yang sifatnya umum yang bisa kita hafalkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu saja yang bisa bersama untuk perbaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang enak, bahasa-bahasa yang kaku, mohon maaf. Abu Sami Tutor hanyalah manusia biasa ya. Kalau tidak bisa menyampaikan dengan ilmu yang yang fasih, maka apabila kamu bisa membacanya melalui melalui kitab-kitab pembelajaran seperti kitab fikih ya, dan tanpa kita memberikan penjelasan yang di luar nas, insyaallah itu bisa menjadi media dakwah kita, asal apa yang kita sampaikan sesuai dengan nas pada buku tersebut ya, tidak melenceng atau tidak dari buah pemikiran kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.